Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pagi hari ini yang mulia, yang dimana seluruh muslimin berbahagia dengan hari ini. Salah satu dari dua hari yang di sana Allah Ta'ala menjadikan di hari tersebut hari yang berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad abdalallahu lakum bihima khaira minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Allah Ta'ala telah menggantikan bagi kalian hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat taufik serta hidayahnya Allah Ta'ala masih memberikan kita hidup sampai hari ini dan saat ini. Kita awali ma'asyiral muslimin di pagi hari ini dengan takbir kepada Allah Azza wa Jal. Kita awali salat kita dengan takbir. Nanti kita menyembelih kurban, kita awali dengan takbir. Azan kita awali dengan takbir. Demikian iqamah pula kita awali dengan takbir. Dan demikian pula saudara-saudara kita yang sekarang lagi haji untuk melempar jumrah juga diawali dengan takbir. Karena memang tidak ada yang lebih besar dan lebih pantas daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah satu-satunya yang menciptakan kita, yang telah memberikan kita segala macam kenikmatannya. Maka hanyalah Allah yang berhak yang kita puji, dan hanyalah Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk kita sembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha mengajarkan kepada kita berbagai pelajaran-pelajaran yang berharga. Salah satunya yang bisa kita ambil, tentu peristiwa Idul Adha tidak lepas dari peristiwa seorang nabi yang mulia, Abul Anbiya, dialah Ibrahim alaihissalam. Beliaulah
adalah seorang nabi yang disebut juga dengan Abul Anbiya, seorang nabi yang gigih untuk mendakwakan tauhid la ilaha illallah. Beliau yang menyuruh kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang andai kata apabila kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kita yang mampu melampaui ujian tersebut. Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya yang seorang tukang pahat patung, seorang penyembah kesyirikan, penyembah patung berhala. Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, wa id qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Dan ketika Ibrahim mengatakan pada ayahnya Azar, wahai ayahku, apakah kau menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahanmu, sebagai sesuatu yang kau sembah selain Allah? Nabi Ibrahim juga berkata, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilul lati kuntum laha aakifun. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayah dan kaumnya, wahai ayah dan kaumku, apa berhala-berhala ini yang kalian jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla? Mereka mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka mengatakan, kami mendapatkan bapak-bapak kami dahulu sudah menyembah berhala-berhala ini. Inilah warisan budaya kita, nenek moyang kita yang kita lestarikan. Dulu bapak-bapak kami menyembah kepada sesembahan-sesembahan ini. Lalu Nabi mengatakan, laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh dan bapak-bapak kalian dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim bersumpah pada dirinya untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut, kecuali hanya satu berhala yang ditinggalkan oleh beliau. Faja'alahum judadan illa kabiran la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan hanya menyisahkan satu berhala yang paling besar agar mereka kembali kepada Allah, kepada berhala tersebut. Tatkala itu mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa gerangan yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, sungguh dia telah termasuk orang-orang yang zalim. Lalu mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar bahwa yang melakukan itu seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Lalu mereka meminta untuk didatangkan yang namanya Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim disidang. Lalu Nabi Ibrahim ditanya oleh mereka, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah kau yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Apakah kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanyakan kepada berhala-berhala yang paling besar. Coba tanyakan kepada berhala yang paling besar. Ini dia yang melakukan ini semua. Coba tanyakan pada mereka apabila mereka benar-benar bisa berbicara. Mereka tertunduk lesu mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Mereka tertunduk seraya mengatakan, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, bukankah kau tahu mereka berhala-berhala ini tidak bisa berbicara? Nabi Ibrahim mengatakan, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Apakah kalian menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian? Celaka kalian karena kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak berfikir? Lalu mereka meminta untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak sampai situ, ma'asyiral muslimin. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Beliau dijebloskan ke dalam api yang menyala ketika itu. Tatkala Nabi Ibrahim dijebloskan ke dalam api yang menyala tersebut, Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah?" Wahai Ibrahim, apakah kamu membutuhkan pertolonganku sekarang, wahai Ibrahim? Perhatikan ma'asyiral muslimin jawaban Nabi Ibrahim. Seorang yang sangat luar biasa tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla.
Nabi Ibrahim tatkala diberi tawaran oleh Jibril, Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, apabila adapun pertolonganmu wahai Jibril, maka aku tidak membutuhkannya. Kau adalah makhluk, saya juga makhluk. Kau juga membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, demikian pula saya. Maka kau tak pantas untuk aku mintai pertolongan. Kau tak pantas mendapatkan pendambaan dari diriku, karena kau adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Amma ilallah fana'am, kata Ibrahim, adapun pertolongan Allah Azza wa Jalla, iya, aku membutuhkannya. Allah Azza wa Jalla ketika menolong Nabi Ibrahim tidak menurunkan hujan untuk memadamkan api tersebut. Allah tidak pula mengutus angin yang berhembus dengan kencang sehingga api yang membakar Ibrahim itu padam. Tapi Allah Azza wa Jalla Rabbun Nar, Allah Tuhannya api, mengatakan langsung kepada api tersebut, ya nar kuni bardan wa salama ala Ibrahim, wahai api, jadilah kau dingin yang menyelamatkan bagi Ibrahim. Pada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar la ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil ham. Apakah cukup di situ pengorbanan Ibrahim alaihi salam? Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah Azza wa Jalla dengan usia senja. Nabi Ibrahim masih belum diberikan keturunan oleh Allah. Namun Nabi Ibrahim tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Rabbnya, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi segala sesuatu kepadanya. Nabi Ibrahim terus melantunkan doanya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Tatkala Nabi Ibrahim dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla, dia diberikan keturunan berupa seorang anak. Fabasyarnahu bigulamin halim, kami berikan dia seorang anak yang penyabar, yang luar biasa. Dialah Nabiullah Ismail alaihi salam. Apakah cukup demikian cobaan dari Allah Azza wa Jalla untuk Ibrahim? Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengasingkan istri dan anaknya yang telah dinanti-nanti tersebut, yang baru dia miliki, untuk diasingkan ke tempat yang tidak ada pepohonan di sana, tidak ada mata air, tidak ada kehidupan, dan tidak ada manusia sama sekali. Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan putranya yang baru lahir tersebut Ismail ke sebuah tempat, yaitu Mekah yang kala itu tidak ada apa-apanya, dan diberikan rizki kepada mereka agar tidak ada apa-apanya di sana. Tatkala Ibrahim meninggalkan mereka, Hajar mengejar Ibrahim seraya mengatakan, ya Ibrahim, ila man takiluna, wahai Ibrahim, kepada siapa kamu tinggalkan kami di tempat ini? Kepada siapa kau tinggalkan kami? Setelah itu ditanya kembali oleh Hajar kepada Nabi Ibrahim, ila man takiluna, kepada siapa kamu tinggalkan kami? Sekali lagi Nabi Ibrahim tetap terdiam. Barulah setelah itu Hajar mengatakan, ya Ibrahim, lihatlah ma'asyiral muslimin, apa kata Hajar, seorang istri yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah berkeyakinan besar kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini semua? Nabi Ibrahim baru mengatakan, na'am, iya, dialah Tuhanku dan Tuhanmu yang memerintahkan ini semua. Lalu Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una Allahu abada, kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kita semua di tempat ini. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau benar yakin tidak bisa melihat istrinya dan anaknya dalam keadaan yang jauh. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum tashkurun. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di sana, di dekat rumahmu yang mulia, yang Allah jadikan mereka orang-orang yang menegakkan salat, jadikan hati manusia condong, dan berikan rizki kepada mereka agar mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan
oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim diuji kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala anaknya beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam diperlihatkan di sebuah mimpi, yang mana mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya, inni ara fil manam inni anni adbahuka fangdur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku sedang menyembelih engkau, maka perhatikan bagaimana pendapatmu. Ismail alaihi salam seorang anak yang sudah bertauhid di dalam dirinya, yang mana loyalitasnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tatkala itu Nabi Ismail alaihi salam mengatakan pada ayahnya, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa saja yang Allah perintahkan kepadamu. Jangankan engkau menyembelihku, apapun yang Allah perintahkan kepadamu, lakukan itu semua wahai ayahku. Insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang penyabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Inilah pengorbanan Ismail alaihi salam dan pengorbanan Nabi Ibrahim tatkala diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menguji sejauh mana loyalitas mereka, sejauh mana kecintaan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Apa mereka lebih condong kepada hawa nafsu mereka, atau mereka lebih mengutamakan dunia mereka daripada akhirat mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkadang kita untuk masalah-masalah dunia, kita menginginkan kesempurnaan, kita menuntut kesempurnaan untuk perkara duniawi, kita menginginkan rumah yang mewah, kita menginginkan mobil yang mewah, kita menuntut yang sempurna untuk permasalahan dunia kita. Bahkan sampai yang detail-detail pun kita tidak mau barang murahan, kita tidak mau yang sepele, kita menuntut untuk yang sempurna. Namun ma'asyiral muslimin, untuk urusan akhirat terkadang kita lalai, kita tidak memperhatikan hal tersebut. Untuk urusan akhirat terkadang kita ala kadarnya saja apa yang kita keluarkan untuk Allah Azza wa Jalla. Tatkala ketika diperintahkan untuk dikeluarkan zakat, untuk berkorban, sebagian muslimin mengeluarkan zakat dengan beras yang paling murah kualitasnya mungkin, atau ketika berkorban dia berkorban dengan kambing yang paling murah, karena dia beranggapan kalau untuk akhirat dia keluarkan sementara, tetapi ketika untuk urusan dunia dia harus sempurna. Wajar, karena akan digunakan setiap hari. Demikian pula ketika lihat pada hari ini, seorang tatkala diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkorban, yang mana perintah itu datang langsung dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengatakan, fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah solat untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Terkadang kita mengeluarkan ala kadarnya dari kambing, kita keluarkan hal yang paling murah dari sapi dan berkualitas rendah, dengan beranggapan itu hanya sekedar seekor kambing yang disembelih, yang diambil dagingnya lalu dibagikan, lalu dimakan, lalu selesai, tidak ada ceritanya. Ma'asyiral muslimin, dalam hal ini benarlah Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengutamakan urusan duniamu, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang kekal, abadi. Adapun dunia, kita tuntut kesempurnaan, itu semuanya yang kita tinggalkan. Tidak ada satupun harta benda yang kita bawa menuju akhirat, kita bawa menuju alam kubur. Dan Allah Ta'ala mengatakan, ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kalian akan kalian tinggalkan, apapun itu, rumah, kendaraan, pakaian kalian, tetapi apa yang di sisi Allah, apa yang diamalkan untuk Allah, itulah yang kekal abadi. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Allah tidak butuh kita hadir di tempat ini. Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan hewan kurban kami.
Dikatakan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban tidak akan sampai kepada Allah, namun yang akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan kalian, keikhlasan kalian dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita perhatikan untuk siapa berkurban kita, ma'asyiral muslimin. Untuk siapa kita mengeluarkan harta kita, untuk siapa kita beribadah, untuk siapa kita menghambakan diri. Maka tidak ada yang pantas yang mendapatkan penghambaan diri kita kecuali Rabbun, Tuhan pencipta alam, Tuhan yang menciptakan kita semua, Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengatakan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Maka ma'asyiral muslimin, selain Allah tidak ada yang pantas mendapatkan penghambaan diri kita, siapapun dia. Selain Allah tidak ada yang pantas mendapatkan pengorbanan dari kita, karena selain Allah sejatinya dialah hanyalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang juga, karena selain Allah sejatinya dialah hanyalah makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi di akhir khutbahnya beliau berjalan ke tempat para ummahat para muslimat. Beliau berjalan bersama Bilal bin Rabah untuk mengingatkan mereka agar tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala beliau sampai di tempat para wanita muslimat tersebut, seraya beliau mengatakan, wahai para wanita muslimah, tasaddaqna walau min huliyikunna, bersedekahlah kalian kepada Allah meskipun itu dengan perhiasan-perhiasan kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kebanyakan di antara kalian adalah penghuni neraka jahanam. Nabi mengatakan, dan di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, uritun nar fa idza aktsaru min ahlihan nisa, telah ditampakkan kepadaku dan kebanyakan penghuninya adalah wanita-wanita. Yakfurna, mereka kufur. Lalu para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur terhadap Allah? Ya Rasulullah, bal yakfurnal ashir, kata Rasulullah, bal yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap para suami mereka dan mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan. Fa idza ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Apabila kalian berbuat baik kepada mereka sepanjang masa kalian, mereka mendapati satu permasalahan mereka tidak suka dalam diri kalian, mereka akan mengatakan, aku tidak pernah melihat satupun kebaikan yang ada pada dirimu. Maka para wanita-wanita muslimat, kalian adalah pilar-pilar agama. Kalianlah yang menegakkan agama ini, pendidik generasi umat ini untuk menjadi generasi yang terbaik. Karena kalian al-madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi generasi Islam. Maka hancurnya generasi Islam adalah salah satunya disebabkan oleh hancurnya ketakwaan para wanita-wanita muslimat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma arham mautana wa mautal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihim anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman
ولا ألما اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخيرا دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته